Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video pribadi saya. Kali ini cepat saja saya mau menerangkan tentang distribusi frekuensi berkelompok. Jadi di sini saya sajikan ada 40 data tinggi badan siswa. Jadi kalau misalkan kita mau menentukan rata-rata atau min, ya, maka kita akan harus menghitung dari X1 sampai X4 ke 40. Jadi kalau misalkan kita tulis, kita urutkan semua dari 1 sampai 40, maka tidak praktis. Maka dibuat distribusi frekuensi berkelompok. Jadi kalau di sini ini jumlah datanya N sama dengan 40. Kemudian kita lihat dari data yang terbesar itu sama dengan 177. Kemudian yang terkecil itu sama dengan 148, ya, 148. Ini kalau dikurangi atau jangkauannya yaitu sama dengan berapa? 9, 6 kurangi 4, 29, ya. Jangkauannya 29. Jadi ada 29 lebarnya 29 jangkauannya dari data terkecil sampai terbesar. Kemudian untuk membuat ini data menjadi praktis, kita buat distribusi frekuensi berkelompok. Untuk membuat banyaknya kelompok ini dengan rumus yaitu misalkan banyaknya kelas, ya. Banyaknya kelas kita tulis BK itu 1 plus 3,3 log N. N itu banyaknya data, ya, berarti 1 tambah 3,3 log 40, ya, dari log 40 itu jumlahnya kalau kita hitung sekitar dari 6,287, ya. Karena ini bentuk koma kita bulatkan, jadi 287 tidak boleh hilang, jadi kita bulatkan ke atas menjadi 7. Jadi banyaknya kelas ada 7. Jadi saya buatkan ini kolomnya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita lihat data yang terkecil itu yaitu 148. Jadi paling tidak ini 148 masuk, ya. Bisa saja kita tulis batas bawah kelas nanti 148 atau kita buat yaitu 145. Kemudian karena ini jumlah kelasnya itu 7, jadi kalau misalkan 29, ya, sekitar 29 bagi 7 itu 4 lebih, ya, maka kita buat jadi 5, lebar kelasnya 5. Jadi kalau dari 145 sampai ke atasnya itu ada 5, berarti 145, 46, 7, 8, 9. Ini atasnya 149. Kemudian kelas yang kedua 149 kita tulis berarti mulai 150, 51, 52, 53, 154. Itu ada 5, ya. Jadi kita hitung pasanya 150, 51, 2, 3, 4 itu ada 5. Jadi datanya ada 5. Kemudian sini bawahnya yaitu 155 sampai 159. Berikutnya 160 sampai 164, 165 sampai 169, 170 sampai 174, terakhir 175 sampai 179. Nah, kemudian kita hitung masing-masing data yang masuk ke kelas ini. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, 5, 6, 7. Berapa datanya yang jumlah yang 145 sampai 149?
ini ada 148 1, kemudian seterusnya ada berapa, 148 dan 149 ini ya. Ini ada 2, ini dan ini, yang lain di atas 150, berarti ada 2 dan seterusnya. Begitu seterusnya. Kelas kedua yang dari 150 sampai 154 itu sudah saya hitung, terus ada 6 ya. Nanti kalian cek sendiri, dan jumlah semuanya ada 40. Ini data semua ini sudah masuk, ada 40 data. Kemudian berikutnya, langkah berikutnya kita mau buat yang namanya tepi bawah. Ada tepi bawah, ada tepi atas masing-masing kelas ini. Jadi kalau misalnya ini batas bawah semua, ini 145 batas bawah kelas pertama, 150 batas bawah kelas kedua, dan seterusnya sampai batas bawah kelas kedua. Kalau ini 149 batas atas, 154 batas atas kelas 2, dan seterusnya. Ya, kita membuat tepi bawah tepi atas gimana? Misalkan kalau dalam hitung-hitungan data ini ada data yang besarnya 149,5. Ya, masuk di mana? Ini kan tidak di sini dan tidak di sini, maka dibuat tepi bawah. Tepi bawah, kalau tepi bawah itu batas bawah dikurangi setengah satuan terkecil. Satuan terkecilnya di sini adalah 1, berarti setengahnya dari 1 ya, setengah. Berarti 145 kurangi setengah, berarti 144 setengah. Ini juga ini jadi 149 setengah. Ini 154 setengah, dan seterusnya. Ini dikurangi setengah. Kemudian kalau tepi atas ya, itu batas atas ditambah setengah, dari 149 setengah. Ini 154 setengah, dan seterusnya kita hitung. Demikian tadi kita sudah menghitung tentang tepi bawah dan tepi atas. Kemudian ini ada yang namanya frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif ini. Jadi ada frekuensi kumulatif kurang dari, ada lebih dari. Jadi yang frekuensi kumulatif kurang dari itu maksudnya jumlah semua frekuensi yang kurang dari tepi atas. Jumlah semua yang kurang dari tepi atas. Kelas pertama tepi atasnya berapa? 149. Berarti yang kurang dari 149 data yang ada di sini yaitu ya ini tadi, dari 145 sampai 149 ada 2 saja. 2. Sekarang yang kurang dari 154 setengah. Kurang dari 154 setengah kan di sini ada 6. Ini juga termasuk. Berarti jadi 6 tambah 2 8. Kurang dari 159 setengah. Ada di sini ada 7, 6, 2, berarti 8 tambah 7 15. Dan seterusnya. Nah, kemudian kita menghitung yang frekuensi kumulatif lebih dari. Yang lebih dari ada jumlah semua frekuensi yang kurang dari tepi bawah. Kurang dari jumlah semua frekuensi yang lebih dari tepi atas. Maksudnya ya, jumlah semua frekuensi yang lebih dari tepi atas, tepi bawah, lebih dari tepi bawah. Jadi tepi bawahnya ini 144 setengah. 144 setengah berarti yang ada di sini semuanya, berarti yang ada di sini semua, berarti ada 40 ya, semua ada 40. Lebih dari tepi bawah, lebih dari 149 setengah, lebih dari 149 setengah yang di sini, sini, berarti ini tambah ini tambah ini tambah semua ada 338. Dan kemudian lebih dari lebih dari tepi bawah, lebih dari 155 setengah, 154 setengah ya, ini sini semua, berarti dikurangi ya, kurangi 6 ya, kurangi 6 sini berarti tinggal 32.
dan seterusnya. Ya, jadi ini semua ya, jumlah frekuensi kumulatif kurang dari, ini urutannya, kemudian lebih dari. Jadi kita kalau misal nanti kalian hitung sendiri untuk apa, data selanjutnya ini sudah saya tulis, tapi kamu buktikan sendiri dengan pengertian ini, jumlah semua frekuensi yang ini, maaf ini saya tulis lebih dari ya, ini lebih dari, ini lebih ya, kalau ini kurang dari, ini lebih dari, yang lebih dari tepi bawah. Nah, begitu seterusnya, mohon untuk dipelajari atau dicatat ulang ya. Besok apa nanti untuk video yang kedua akan saya buatkan tentang membuat grafik OGIF positif dan OGIF negatif. Sekian dulu video yang pertama, semoga bisa memahami.